Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Untuk guru agung kita yang mulia Pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid, yang saya hormati pemangku manaqib, yang saya hormati pengelola acara, Bunda Haya, Profesor Ki Haji Priyatno, ikhwan akhwat rahimakumullah. Di dalam mengamalkan, mengamankan dan melestarikan TKN Pondok Pesantren Suryalaya, Abah itu menggunakan metode MLM, multi level marketing. Saya hanya mengambil contoh saja, hanya meminjam istilah saja. Yang saya maksudkan adalah setiap orang yang ditalkin zikir itu menjadi duta Abah, menjadi mubaligh, menjadi kepanjangan lidah Abah untuk disampaikan kepada siapapun. Apabila kita cermati, jika pada malam hari ini saja yang hadir pada manaqib online internasional ada 100 orang, sebenarnya kewajiban untuk menyampaikan, mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan TKN Pondok Pesantren Suryalaya itu bukan 100 orang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wal yubalig min humusyahid, wal yubalig syahid min kumul goim. Orang yang hadir itu berkewajiban untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Artinya jika pada manaqiban online internasional kali ini yang hadir 100, dari setiap yang hadir saja menyampaikan materi apa yang disampaikan oleh mubaligh kepada sedikitnya 3 orang, itu sebenarnya kita sudah ikut mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan. Secara tidak langsung itu jumlah hitungan orang yang ikut terlibat di dalam kegiatan ini adalah 3 kali lipat. Ikhwan akhwat rahimakumullah, bukan hanya sekedar omong. Dasarnya bisa kita baca di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim, pada saat orang rame-rame ngomongin masalah LGBT, itu kisah Nabi Lut dan kaumnya itu sendiri itu menjadi trending topik, dijadikan satu dalil bagaimana caranya kita bisa mengatasi masalah itu. Namun dilihat dari sisi mengamalkan dan mengamankan serta melestarikan TKN Pondok Pesantren Suryalaya, orang yang ditalkin zikir itu memang harus punya bekal, sambil belajar nyari bekalnya. Nah, pada saat kita menyampaikan, meskipun hanya sekedar amaliyah kita sehari-hari, berzikir dengan menggunakan suara yang keras dan hentakan yang kuat, la ilaha illallah, itu sebenarnya termasuk ke dalam kategori menyampaikan. Itu masuk ke dalam kategori mubaligh, disampaikan kepada orang lain. Orang yang menerima itu sendiri bisa hanya sekedar melewat telinga. Ada juga yang ngintip-ngintip, bahkan tidak sedikit yang mencaci maki.
Al-Quranul Karim surat Al-A'raf ayat ke-82 dengan tegas menyebutkan, pada saat satu komunitas masyarakat terlibat dalam kegiatan yang tidak normal, dia melakukan hubungan sejenis yang dikatakan sebagai lesbian dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut kepada mereka. Tujuan Nabi Lut ada bagus, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perilaku yang salah itu sendiri dihentikan, kemudian diganti dengan perilaku yang benar. Tapi apa yang diterima oleh Nabi Lut? Ternyata kaumnya itu sendiri langsung mengatakan, Al-Quran, Al-A'raf ayat ke-82, akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Baik teman-teman, baik saudara-saudara, usir tuh Nabi Lut dari negeri kita. Sok tahu dia, sok suci. Itu adalah kalimat-kalimat yang bukan hanya sekedar diucapkan, tapi juga sangat menusuk hati kepada kita yang sama-sama sedang belajar Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryajalaya. Ada orang yang biasa hadir, aktif di pengajian, kemudian namanya dicoret langsung karena diyakini yang bersangkutan sudah talqin zikir. Jadi persoalannya adalah sederhana. Andai kata kita ditalqin zikir oleh yang mulia pengarsa Abah sebagai mursyid kita melalui wakil talqin siapapun, maka kita sebenarnya sudah menjadi ujung lidah sebagai kepanjangan lidah pengarsa Abah untuk mendakwahkan, berbentuk, mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan TKN, Pondok Pesantren Suryajalaya. Resikonya sudah bisa dirasakan oleh kita. Al-Quran dengan tegas mengatakan, ternyata kita itu sendiri, yang pertama, itu bakal dikucilkan. Bakal dikucilkan oleh mereka-mereka. Kita dipandang sebagai orang yang berperilaku salah. Sebagai orang yang diartikan oleh mereka perilakunya menyimpang dari kebiasaan. Makanya tidak heran apabila kita menyampaikan dengan bahasa sehalus apapun kepada orang yang ternyata belum sampai kepada titik mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kaget, karena Al-Quran sudah memberikan demikian. Ikhwan akhwat rahimakumullah, pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu adalah guru sejati. Guru sejati adalah orang yang lebih mampu mengetahui kapasitas muridnya. Jangan karena mentang-mentang hanya sekedar ingin dilihat orang, didengar orang, semua isi kepalanya itu semuanya dikeluarkan. Padahal semua teringat kita itu sendiri ternyata tidak membutuhkan apa yang diucapkan oleh seseorang yang keluar dari isi kepalanya. Pengarsa Abah Awas itu tidak begitu. Abah Awas sangat sederhana mengucapkan kalimat-kalimatnya. Tetapi sesederhana itu kemudian mampu untuk menusuk ke relung hati yang paling dalam. Kemudian dapat kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat sederhana dan tidak usah merasa kaget. Ini biasanya bagi para pemula itu timbul satu tantangan yang sangat besar. Begitu ditalqin zikir, sementara di tengah-tengah masyarakat adalah komunitas yang tidak terbiasa dengan kehidupan orang yang sudah ditalqin zikir, sehingga memandang kita ini adalah orang yang tidak sesuai. Jangankan hanya diomongin, diusir sekalipun, itu sebenarnya sudah dibicarakan di dalam Al-Quranul Karim. Kita meyakini pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu adalah merupakan representasi daripada kebenaran ayat Al-Quranul Karim. Berapa banyak orang yang tidak senang, berapa banyak orang yang tidak suka, berapa banyak orang yang mengusir, menghentikan kegiatan-kegiatan manakibah di tempat-tempat tertentu. Akan tetapi, apabila kita lurus pandangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai ridhonya seperti yang dicantumkan di dalam Al-Quran, surat Al-Lail ayat yang ke-21, sebagai destinasi akhir kita sebagai manusia, yaitu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebesar apapun tantangan,
pasti dapat kita lewati. Dapat kita lewati, bukan hanya sekedar kita lewat, kemudian kita merem, akan tetapi kita lewat ke satu komunitas yang mereka sendiri memandang kita itu salah. Karena yang dikatakan sebagai orang yang dikatakan sebagai dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dikatakan sebagai pelanjut risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang disebut sebagai pengamal ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-muwafiq li Rasulillah walau kana wahidan. Orang yang ucapan dan tingkah lakunya selalu sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia itu sendiri berdiri dalam keadaan seorang. Dalam artian dia tidak punya murid, dia tidak punya umat, dia tidak punya masyarakat, tidak punya komunitas. Akan tetapi manakala amalia sehari-harinya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dikatakan sebagai penerusnya. Kita hanya bisa melihat bahwa kondisi sebenarnya yang demikian itu adalah baru dimiliki oleh yang mulia pengersabah awas radhiyallahu anhu sebagai mursyid kita bersama. Berbahagia kita yang sudah ditalkin zikir, kita tinggal diberi kemampuan untuk bisa mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dan karena dengan demikian, maka kita pun sebenarnya sudah masuk ke dalam suatu gerbong yang gerbong tersebut sebenarnya nyantol kepada gerbong sebelumnya dan nyantol kepada lokomotif yang masinisnya adalah yang mulia pengarsa abad. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.